Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Dwi Prayoga, NIM terakhir 106. Saya akan membacakan resumen dari artikel yang tertera pada tugas pada mini project sistem operasi. Yang artikel pertama yang berjudul mesin virtual machine. Sekilas tentang tujuan, fungsi, keuntungan, dan pengelolaan dari mesin virtual. Pertama, pendahuluan atau latar belakang. Perkembangan teknologi komputer pada abad ke-21 semakin pesat dan berpengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang berkembang dalam infrastruktur teknologi informasi adalah virtual machine atau VM. Virtual machine memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat keras yang secara terisolasi. Teknologi ini membantu pengelolaan sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, dan secara lebih efisien. Dengan adanya virtualisasi, berbagai aplikasi dan layanan dapat dijalankan pada satu mesin fisik sehingga meningkatkan fleksibilitas, efisiensi biaya, serta mendukung pengembangan dan pengujian perangkat lunak tanpa mengganggu sistem utama. Yang kedua yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka atau literatur studi. Penulisan pengumpulan berbagai informasi dari sumber seperti buku, jurnal ilmiah, media elektronik, laporan penelitian terdahulu. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan teknologi virtual machine. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa virtual machine merupakan sistem yang mampu menjalankan beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras melalui perangkat lunak. Virtualisasi yang disebut hypervisor atau virtual machine monitor atau VMM. Beberapa fungsi utama virtual machine antara lain: yang pertama, menjalankan sistem operasi yang berada tanpa menginstalnya langsung pada komputer utama. Yang kedua, mendukung virtualisasi desktop sehingga aplikasi yang dijalankan dari server dapat dijalankan dari server. Pengujian berbagai sistem operasi atau aplikasi tanpa memengaruhi sistem utama. Yang keempat, melakukan pengujian perangkat lunak pada berbagai platform. Yang kelima, menggabungkan beberapa server menjadi satu sistem fisik. Selain itu, VM memiliki beberapa keuntungan, yaitu fleksibilitas dalam menjalankan berbagai sistem operasi. Yang kedua, isolasi sistem yang meningkatkan keamanan. Yang ketiga, probabilitas dan kemudahan migrasi sistem. Yang keempat, efisiensi penggunaan perangkat keras. Yang kelima, kemudahan pengelolaan infrastruktur IT. Artikel ini juga membahas beberapa jenis teknologi virtual machine seperti VirtualBox, VMware, QEMU, Microsoft Virtual PC, XAN, dan KVM yang digunakan untuk menjalankan lingkungan virtual. Kesimpulan, virtual machine merupakan teknologi yang penting dalam infrastruktur teknologi informasi modern. Teknologi ini memungkinkan pengguna menjalankan beberapa jenis sistem operasi dalam satu perangkat keras sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, VM memberikan fleksibilitas tinggi dalam pembangunan, pengujian perangkat lunak, serta pengelolaan sistem IT. Meskipun memiliki berbagai keuntungan, pengelolaan virtual machine tetap memerlukan perhatian terhadap konfigurasi keamanan dan pemantauan kinerja agar dapat berjalan secara optimal. Lalu yang kedua, ada artikel kedua yang berjudul
Systematic Literature Review atau SLR. Dampak modifikasi algoritma round robin dalam penjadwalan CPU dan sistem operasi. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Penjadwalan CPU merupakan komponen yang penting dalam sistem operasi yang berfungsi mengatur proses yang menggunakan CPU agar berjalan secara efisien dan adil. Salah satu algoritma penjadwalan yang populer adalah round robin atau RR karena sederhana dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap proses. Namun, algoritma RR memiliki kelemahan utama yaitu penggunaan time quantum yang statis. Jika time quantum terlalu kecil, maka akan terjadi banyak pergantian proses connect switch. Sedangkan jika terlalu besar, maka sistem akan bekerja seperti algoritma FCFS yang dapat memperlambat respons sistem. Oleh karena itu, banyak penelitian mengembangkan modifikasi algoritma RR untuk meningkatkan efisiensi penjadwalan CPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai modifikasi seperti dampaknya terhadap kinerja sistem. Yang kedua, ada metode. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Pendekatan Prisma. Langkah penelitian meliputi pengumpulan artikel dari database ilmiah menggunakan kata kunci terkait CPU, scheduling, dan round robin. Yang kedua, melakukan proses penyaringan, sharing, berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, memilih publikasi yang relevan untuk dianalisis. Dari pencarian awal diperoleh 158 publikasi. Kemudian setelah proses seleksi diperoleh 15 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai modifikasi algoritma round robin telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi perjalanan CPU. Berdasarkan jenis modifikasi yang ditemukan antara lain, yang pertama, algoritma berbasis pembelajaran mesin menggunakan metode seperti K-Nairs Board atau KNN dan K-means clustering untuk menentukan time quantum secara dinamis. Yang kedua, ada algoritma dinamis. Time quantum disesuaikan secara otomatis berdasarkan karakteristik proses yang sedang berjalan. Yang ketiga, ada algoritma hibrida. Menggabungkan round robin dengan algoritma lain seperti shortest job first atau SJF dan priority scheduling. Yang keempat, ada algoritma berbasis statistik menggunakan perhitungan matematis seperti mean, median, dan quartile untuk menentukan nilai time quantum yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi algoritma RR dapat meningkatkan kinerja sistem dengan cara menurunkan average waiting time atau AWT, yang kedua menurunkan average turnaround time atau ATT, yang ketiga ada connect switch, yang keempat ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa algoritma round robin klasik memiliki keterbatasan karena penggunaan time quantum yang statis. Berdasarkan modifikasi yang dikembangkan seperti pendekatan dinamis, hibrida, statistik, mampu berbasis pembelajaran mesin, mampu meningkatkan kinerja penjadwalan CPU secara signifikan. Modifikasi tersebut terbukti dapat mengurangi waktu tunggu, waktu penyelesaian proses, serta jumlah pergantian konteks sehingga sistem operasi dapat bekerja lebih efisien dan responsif dalam lingkungan komputasi modern.